Menjadi perempuan hari ini adalah hidup di antara dua dunia yang saling bertabrakan. Di satu sisi, kamu mandiri. Kamu bekerja, punya penghasilan sendiri, mimpi sendiri, dan hidup yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Kamu tidak menunggu diselamatkan. Kamu membangun dirimu sendiri. Tapi di sisi lain, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh pencapaian, agenda rapat, atau notifikasi saldo masuk. Ruang itu bernama koneksi emosional. Inilah dilema perempuan modern. Kuat, tapi lelah. Mandiri, tapi tetap manusia. Kamu hidup di era swipe. Semua serba cepat, instan, dangkal. Dalam hitungan detik, seseorang bisa masuk ke hidupmu, membuatmu merasa dipilih, lalu menghilang tanpa penjelasan. Kamu bukan kekurangan pilihan, justru kelebihan, tapi anehnya semakin banyak pilihan, semakin sedikit yang benar-benar hadir. Yang ada hanya atensi setengah-setengah, janji tanpa arah, dan hubungan tanpa nama. Sebagai perempuan, kamu sering berada di posisi membingungkan. Kalau aku terlalu butuh, aku dianggap lemah. Kalau aku terlalu mandiri, aku dianggap dingin. Akhirnya kamu belajar menahan, menurunkan ekspektasi, berpura-pura santai. Padahal hatimu ingin kejelasan, bukan drama. Kepastian, bukan sekadar perhatian. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa aku selalu bertemu pria seperti ini? Tapi, kenapa aku terus menoleransi hubungan yang membuatku ragu pada diriku sendiri? Inilah konflik batin yang jarang dibicarakan dengan jujur. Perempuan hari ini bukan kekurangan logika, justru terlalu sering memakainya untuk membenarkan situasi yang menyakitkan. Kamu mengerti red flag, paham istilah psikologi, tahu batas sehat secara teori. Tapi ketika perasaan terlibat, pengetahuan sering kalah oleh harapan. Video ini bukan tentang aturan kencan, bukan tentang cara mengikat siapapun. Ini tentang memahami dirimu sendiri di tengah lanskap relasi yang semakin membingungkan. Tentang menyadari bahwa masalahnya bukan kamu terlalu butuh, melainkan kamu terlalu sering bertahan di tempat yang tidak benar-benar memberi. Karena menjadi perempuan hari ini bukan soal kurang perhatian, tapi seringkali tentang kelelahan emosional yang tidak pernah diakui. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau ajak kamu berhenti sebentar. Tulis di kolom komentar, kamu nonton video ini dari kota mana? Aku ingin tahu sejauh mana pembahasan ini sampai ke kota dan hati kalian. Dan kalau kamu merasa topik ini relevan dengan hidupmu, jangan lupa like, subscribe, dan simpan video ini supaya semakin banyak perempuan yang merasa tidak sendirian. Sekarang kita masuk ke inti yang sering bikin perempuan bingung. Kenapa kita justru tertarik pada hubungan yang melelahkan? Dalam psikologi, ada konsep yang disebut attachment style. Pola keterikatan emosional yang terbentuk sejak kecil dan terbawa ke hubungan dewasa. Secara sederhana, ada 3 yang paling sering muncul dalam dunia dating modern. Pertama, secure attachment. Ini tipe orang yang nyaman dengan keintiman, tidak takut ditinggal, dan tidak takut mendekat. Mereka jelas, konsisten, dan relatif tenang dalam hubungan. Kedua, anxious attachment. Tipe ini sangat peka terhadap perubahan sikap pasangan. Sedikit lambat dibalas, langsung overthinking. Sedikit menjauh, langsung merasa bersalah. Banyak perempuan mandiri secara finansial justru jatuh ke pola ini dalam relasi. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu terbiasa memperjuangkan kedekatan. Ketiga, avoidant attachment. Ini yang paling sering muncul dalam budaya dating hari ini. Tipe yang menikmati perhatian, tapi panik ketika hubungan mulai dalam. Mereka hadir lalu menghilang, dekat lalu menjauh. Bukan karena kamu kurang, tapi karena kedekatan emosional memicu ketakutan dalam diri mereka. Masalahnya, dating apps memperparah dinamika ini. Otak kita diprogram untuk mengejar yang tidak pasti. Inilah yang disebut repetition compulsion, kecenderungan mengulang pola lama yang menyakitkan. Dengan harapan kali ini hasilnya berbeda. Ketika seseorang menarik lalu menjauh, otak kita justru memproduksi lebih banyak dopamin. Bukan cinta yang kita rasakan,
tapi ketegangan emosional. Inilah kenapa push and pull terasa intens, padahal sebenarnya tidak sehat. Yang satu mengejar, yang satu menghindar. Yang satu berharap, yang satu menunda. Dan perempuan sering terjebak di posisi menunggu. Menunggu pesan, menunggu kejelasan, menunggu versi terbaik dari seseorang yang belum tentu siap. Penting untuk dipahami, ketertarikan tidak selalu berarti kecocokan emosional. Tertarik bisa jadi karena pola lama, bukan karena masa depan yang sehat. Ketika kamu mulai memahami attachment stylemu sendiri, pengalaman kencan yang tadinya terasa seperti kegagalan pribadi, berubah menjadi data psikologis. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk membaca pola. Dan dari sinilah, kesadaran mulai tumbuh. Bukan semua yang bikin deg-degan layak diperjuangkan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan aku meminta satu hal sederhana. Tarik napas perlahan, tidak perlu cepat, tidak perlu tegang. Biarkan tubuhmu rileks dan dengarkan narasi ini dengan tenang. Kamu aman di sini. Tidak ada yang menuntutmu berubah sekarang juga. Cukup dengarkan, karena mungkin, tanpa kamu sadari, bagian ini sedang menjelaskan pengalaman hidupmu sendiri. Sekarang bayangkan ini. Seseorang masuk ke hidupmu tanpa status, tanpa kejelasan, tapi penuh intensitas. Chat setiap hari, perhatian rutin, bahkan kedekatan emosional. Namun setiap kali kamu bertanya, kita ini apa? Jawabannya selalu menggantung. Atau lebih buruk, menghilang sama sekali. Inilah yang disebut situationship. Hubungan yang terasa nyata, tapi tidak pernah diakui. Hangat, tapi rapuh. Dekat, tapi tidak pernah benar-benar hadir. Dalam psikologi relasi, ghosting dan situationship bukan sekadar kegagalan komunikasi. Mereka adalah dinamika kuasa. Orang yang tidak memberi kejelasan seringkali berada di posisi lebih aman, karena dia tidak mempertaruhkan apapun. Sementara pihak lain, biasanya perempuan, sudah terlanjur menginvestasikan perasaan, waktu, dan harapan. Ghosting sendiri sering dikaitkan dengan avoidant attachment. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak punya kapasitas emosional untuk menghadapi ketidaknyamanan. Menghilang lebih mudah daripada menjelaskan. Diam lebih nyaman daripada bertanggung jawab. Dan disinilah banyak perempuan terjebak. Bukan karena bodoh, bukan karena kurang logika, tapi karena empati. Perempuan cenderung overinvest lebih cepat dalam hubungan yang tidak jelas. Kita membaca potensi, bukan realita. Kita jatuh cinta pada kemungkinan, bukan konsistensi. Secara psikologis, ini disebut future projection, mengisi kekosongan dengan harapan. Sekarang dengarkan baik-baik dan biarkan kalimat ini meresap perlahan. Hubungan tanpa kejelasan bukan hubungan yang belum siap. Itu hubungan yang sudah memberi jawabannya. Jika seseorang benar-benar tertarik dan memiliki kapasitas emosional, kejelasan bukan hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah kehilangan kendali. Dan situationship memberi ilusi kedekatan tanpa risiko komitmen. Tenangkan dirimu sejenak. Kamu tidak kehilangan siapapun yang menghilang. Kamu hanya kehilangan versi imajiner dari seseorang yang tidak pernah benar-benar hadir. Dengan memberi nama pada pengalaman ini, ghosting, situationship, avoidant attachment, kamu mengambil kembali kendali psikologismu. Yang tadinya terasa kabur, kini punya bentuk. Yang tadinya terasa personal, kini terlihat sebagai pola. Dan ketika sesuatu sudah bisa didefinisikan, ia tidak lagi menguasai kamu sepenuhnya. Tetaplah di video ini. Dengarkan dengan perlahan. Karena bagian berikutnya bukan tentang mereka, tapi tentang nilai dirimu. Dan bagaimana kamu berhenti mempertanyakan harga diri hanya karena seseorang tidak sanggup memberi kejelasan. Sebelum kita lanjut, aku ingin kamu ikut terlibat. Tulis di kolom komentar. Bagian mana dari pembahasan ini yang paling kamu rasakan? Apakah tentang ghosting, situationship, atau tentang lelahnya terus bertanya, aku kurang apa? Komentarmu mungkin adalah suara yang sedang dibutuhkan perempuan lain yang membaca diam-diam. Sekarang kita bicara tentang hal paling sensitif
tapi juga paling membebaskan, nilai diri. Dalam budaya kencan hari ini, perempuan sering diajarkan untuk terus menampilkan versi terbaik dari dirinya. Harus menarik, tidak terlalu menuntut, tidak terlalu butuh, selalu chill, seolah peduli adalah kelemahan. Padahal secara psikologis, ini berbahaya. Karena ketika kamu terus menekan kebutuhan emosionalmu sendiri, tubuh dan pikiran akan mencari jalan lain untuk mengekspresikannya. Biasanya lewat cemas, overthinking, dan kehilangan arah. Nilai diri bukan tentang seberapa diinginkan kamu, tapi seberapa aman kamu merasa menjadi dirimu sendiri. Pertanyaan penting yang jarang diajukan perempuan saat kencan adalah, apakah aku menyukai diriku sendiri ketika bersama dia? Bukan, apakah dia menyukaiku? Dalam psikologi, boundary setting menetapkan batas adalah bentuk tertinggi dari self-respect. Batas bukan ancaman. Batas adalah informasi. Ketika kamu mengatakan apa yang kamu butuhkan, apa yang tidak bisa kamu toleransi, kamu sedang menunjukkan integritas emosional. Dan orang yang tepat tidak akan lari karena batas. Mereka justru merasa lebih jelas. Sayangnya, budaya dating modern sering memuja perempuan yang kuat tanpa kebutuhan. Padahal itu bukan kuat, itu terputus dari diri sendiri. Perempuan tidak perlu menjadi dingin untuk terlihat bernilai. Kamu tidak perlu mengecilkan hatimu agar seseorang nyaman tinggal. Konsep high values woman sering disalahartikan. Bukan soal penampilan, status, atau seberapa banyak yang menginginkanmu. Nilai tinggi adalah konsistensi antara perasaan, kata-kata, dan tindakanmu sendiri. Ketika kamu berhenti berkompromi dengan hal yang menggerogoti ketenangan batinmu, dan dengarkan ini pelan-pelan. Jika seseorang membuatmu terus mempertanyakan nilai dirimu, maka hubungan itu sudah terlalu mahal untuk dipertahankan. Harga diri yang sehat tidak membuatmu kehilangan kesempatan cinta. Justru menyaring siapa yang benar-benar layak masuk. Kamu tidak sedang kehilangan peluang, kamu sedang melindungi kesehatan mentalmu. Sekali lagi, aku ingin tahu pendapatmu. Menurutmu, bagian tersulit dari menjaga harga diri dalam hubungan itu apa? Tulis di komentar. Kita baca bersama. Karena dari sini, kita akan mulai menggeser fokus. Bukan lagi tentang menghindari yang salah, tapi mengenali yang sehat. Setelah sejauh ini kita membahas luka, pola, dan kelelahan emosional, sekarang saatnya menggeser arah. Bukan lagi fokus pada apa yang harus dihindari, tapi apa yang patut dipilih. Karena hubungan yang sehat jarang terasa seperti roller coaster. Ia terasa tenang. Dan justru karena itu sering disalahartikan sebagai kurang greget. Dalam psikologi relasi, pasangan yang sehat biasanya memiliki emotional intelligence, IQ yang matang. Bukan sempurna, tapi sadar diri. Bukan tanpa konflik, tapi mampu memperbaiki. Green flag pertama adalah konsistensi. Bukan kata-kata manis di awal, tapi tindakan yang selaras dari waktu ke waktu. Orang dengan IQ tinggi tidak membuatmu menebak-nebak. Mereka tidak hadir hanya saat nyaman, lalu menghilang saat situasi menuntut kedewasaan. Green flag kedua, mampu menerima kritik tanpa defensif. Ketika kamu mengungkapkan perasaan, mereka tidak membalikan keadaan menjadi kesalahanmu. Mereka mendengarkan, bukan menyerang. Ini tanda seseorang tidak melihat hubungan sebagai arena menang kalah, tapi ruang tumbuh bersama. Green flag ketiga, kemampuan meminta maaf dengan tulus. Bukan sekadar maaf kalau kamu merasa begitu, tapi pengakuan nyata atas dampak perilakunya. Dalam psikologi, ini menunjukkan empati dan tanggung jawab emosional. Dua fondasi penting dalam hubungan jangka panjang. Green flag keempat, rasa ingin tahu yang tulus tentang hidupmu. Bukan hanya tertarik pada tubuhmu, energimu, atau apa yang kamu beri, tapi siapa kamu sebagai manusia. Mereka ingat ceritamu, menghargai batasmu, dan tidak membuatmu merasa harus bersaing dengan versi dirimu sendiri. Dan yang paling penting, kamu merasa aman secara emosional.
aman untuk jujur, aman untuk lelah, aman untuk tidak selalu kuat. Jika kamu bisa bernapas lega saat bersama seseorang, itu bukan kebetulan, itu sinyal. Hubungan sehat tidak membuatmu terus menerka, tidak memaksamu menurunkan standar agar tidak ditinggal. Ia tidak mengaktifkan kecemasan, tapi justru menenangkannya. Dan ya, pada awalnya mungkin terasa asing, terutama jika kamu terbiasa dengan pola tarik ulur. Tapi asing tidak selalu berarti salah. Kadang itu hanya berarti baru dan sehat. Mulai sekarang, bukan intensitas yang kamu cari, tapi kejelasan. Bukan sensasi dikejar-kejar, tapi rasa dipilih secara sadar. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan menutup semuanya dengan satu hal terpenting. Bagaimana kamu mengambil kembali kendali penuh atas pengalaman cintamu, tanpa mengeraskan hati, tanpa kehilangan dirimu sendiri. Jika kamu masih menonton sampai titik ini, itu artinya ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang terbangun. Bukan kemarahan, bukan penyesalan, tapi kesadaran. Dan kesadaran selalu menjadi awal dari perubahan yang paling jujur. Kita sudah bicara tentang dilema perempuan modern, tentang pola kelekatan, tentang ghosting, situationship, harga diri, sampai green flag. Satu benang merahnya jelas. Dating hari ini memang sulit, tapi kamu tidak kehilangan kuasa. Yang sering hilang hanyalah arah. Kamu tidak perlu menjadi perempuan yang dingin agar dihargai. Kamu juga tidak perlu menjadi perempuan yang terus memahami semua orang sampai mengabaikan dirimu sendiri. Kedewasaan emosional dimulai ketika kamu berhenti bertanya, bagaimana caranya agar aku dipilih? Dan mulai bertanya, apakah ini membuat hidupku lebih tenang? Psikologi mengajarkan satu hal penting. Kita tidak bisa mengontrol siapa yang datang dan pergi. Tapi, kita bisa mengontrol apa yang kita izinkan tinggal. Mulai minggu ini, aku mengajakmu melakukan satu tindakan kecil tapi berdampak besar. Pilih satu batas baru. Mungkin berhenti membalas pesan yang tidak jelas arahnya. Mungkin berhenti menjelaskan perasaanmu berkali-kali pada orang yang sama. Atau mungkin mulai jujur pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar kamu butuhkan dalam hubungan. Dan jika kamu mau melangkah lebih jauh, coba kenali attachment stylemu. Bukan untuk memberi label, tapi untuk memahami dari mana reaksi emosionalmu berasal. Semakin kamu sadar, semakin kecil kemungkinan kamu terjebak pada pola lama. Tujuan akhirnya bukan menjadi kebal terhadap cinta, tapi bergeser menuju secure attachment. Relasi yang tenang, jelas, dan saling memilih. Ingat ini baik-baik. Kamu tidak terlalu butuh. Kamu hanya terlalu sering bertahan di tempat yang tidak mampu memberi. Dan sebagai penutup, simpan kalimat ini dalam-dalam. Dating bukan tentang menemukan soulmate, tapi tentang menunjukkan versi paling jujur dari dirimu pada seseorang yang punya kapasitas emosional untuk melihat dan menghargainya. Jika video ini terasa relevan, bagikan ke perempuan lain yang mungkin sedang diam-diam berjuang. Kamu tidak sendirian, dan kamu tidak terlambat untuk memilih dirimu sendiri.